kalau di tempat lain bok bawah itu bisa yang santai-santai itu loh. Peaturi bacanya bisa deh. Fitur. Gitu. Itu harus benar, deskripsi itu penting banget ya. Bahkan ketika mau masuk ke tempatnya narasumber itu ceritakan siang itu matahari begitu terik, gitu-gitu dia dijelaskan. Begitu terik, terus tetapi di rumah itu tampak rimbun, tampak sejuk karena banyak pepohonan di kanan kiri. Rumah berukuran berapa kali berapa. Itu kalau menulis picture itu seperti itu. Kalau ke wartawannya, misalnya kemarin nulis tentang yang terakhir kemarin nulis tentang biogas. Jadi kampung di Batam hari ini yang terbit hari ini. Jadi ada kampung yang memanfaatkan kotoran sapinya itu untuk biogas satu kampung. Ya, wartawan kami ke sana ke daerah Limpung Batam. Desa mana saya lupa. Nah, itu wartawannya menceritakan siang itu begitu terik, padahal malam sebelumnya hujannya deras. Banyak ranting pohon yang berserakan. Nah, itu diceritakan Pak. Iya, itu Pak. Kalau misalnya gitu Pak. Terus memasuki sampai di desa ini disambut oleh kepala desa bersama dua perangkat desa. Bayan itu apa ya? Bayan. Kepala dusun Pak. Kepala dusun. Oke. Ya, ketika langsung ini jangan sampai lupa ya untuk mempertegas sebenarnya kalimat di atasnya. Jadi setelah ada pernyataan dari narasumber lalu ketika langsung dalam jurnalistik ada kepentingan di mana sebagai jurnalis umum berpihak pada masyarakat umum dan ada jurnalis yang bekerja pada suatu pihak, jelas tidak. Ya. Jadi kalau di berita itu jelas katanya, ujarnya itu bisa diselang-seling. Jadi kalau ketika di atasnya itu sudah katanya, mungkin setelah itu ujarnya. Kalau ada harapan ya harapnya. Kalau mempertegas ya tegasnya, tandasnya. Jadi itu kalau bisa jangan maksudnya katanya terus ya, katanya ini, tapi yang lagi katanya. Jadi selang-seling. Kalau di kami seperti itu ya. Dan mungkin semuanya di media kalau ketika langsung itu biasanya ujarnya katanya diselang-seling seperti itu. Atau nanti diulang lagi setelah ujarnya katanya ujarnya lagi ya, tandasnya. Kalau agak berkilah ya kilahnya gitu. Jadi membantah dari pernyataan itu bisa kilahnya atau bantahnya. Jadi dia harus ujarnya atau katanya. Bapak Ibu guru bisa Bapak Ibu guru. Saya biasa ngisi guru. Jadi sudah 149 kali pelatihan guru. Jadi pikirannya dengan guru. Ya, jelas tidak. Lanjut. Dia menambahkan atau ide menambahkan. Jadi kalimat setiap berita itu kalau bisa ada kalimat seperti itu untuk menegaskan bahwa itu untuk mengutip dari narasumber. Jadi dia menambahkan, dia menegaskan, ya, terus dia menambahkan, diharapkan melalui pelatihan jurnalistik skill menulis budaya semakin meningkat. Atau tidak berharap melalui pelatihan jurnalistik skill menulis budaya semakin meningkat. Ya. Lalu ada kalimat langsung lagi. Selain itu, dengan mulai jurnalistik, diharapkan dapat membedakan mana berita yang benar dan mana yang hoax, katanya. Jadi itu aja. Jadi dari berita yang tadi itu yang tanpa narasumber, setelah diedit, ini sudah ada narasumbernya, ada petikan langsungnya. Saya kira kalau nulis berita secara sederhana cuma seperti itu. Nah, setelah nulis ini nanti baru memikir angle-nya, ya angle. Nanti angle itu sudut pandang kita memilih yang paling baik dari yang kita liput. Kan setiap kita udahkan data itu kan tidak harus ditulis semuanya, tapi harus diseleksi kira-kira angle yang menarik itu apa. Ya, memilih angle itu salah satu tadi itu nilai berita tadi luar biasa, terus aktual, terus unik ya.
ada lagi kedekatan dengan narasumber, ya, itu penting. Jadi setiap hasil gini ya, ngomong gini, ya tidak harus ditulis semuanya, tapi harus disaring, dipilih yang mana yang akan dijadikan angle-nya. Nanti akan kaitannya dengan lead. Lead itu prolognya itu ya, prolognya berita. Karena sering saya baca di websitenya lembaga atau instansi itu beritanya itu seperti memindahkan dari notulen ya. Jadi sepotong-sepotong omongannya narasumber itu diambil. Padahal tidak. Ketika ada misalnya pelatihan atau seminar atau penyuluhan dengan narasumber lebih dari 1 atau 2 itu tidak harus ditulis semuanya. Tapi bisa jadi hanya yang ditulis 1 saja, tapi fokus. Ya. Yang lainnya mungkin hanya menambahkan sedikit atau hanya disinggung selain Pak Cahya, selain Cahya misalnya. Penyuluhan itu juga menghadirkan narasumber ini dan ini. Tapi nggak usah ditulis karena tidak terlalu menarik. Mungkin yang menarik itu yang omongannya 1 aja. Ya, itu tapi fokus. Diambil hal yang menarik kan ya, hal yang baru, hal yang unik ya. Misalnya kalau kesehatan misalnya. Makanya kalau kita buat liputan seminar itu tidak harus mengikuti sampai selesai. Kadang-kadang ada narasumber berapa itu yang ikuti ya. Nanti ditambahin sama materinya dari materi dari PowerPoint misalnya. Itu diambil misalnya kalau kesehatan misalnya tentang diabetes. Itu kalau diikuti seminarnya pun sampai jam 1, jam 2 belum selesai. Ya, sementara wartawan kan harus liputan yang lain. Nah, biasanya wartawan hanya mengikuti salah satu narasumber, mungkin ada omongan yang paling menarik, itu yang diambil. Misalnya, ternyata sekarang itu diabetes, ini narasumbernya ngomong gitu. Diabetes itu tidak hanya di penderitanya itu tidak hanya yang 50 tahun ke atas, ternyata anak 20 tahun remaja pun bisa kena diabetes ya. Itu jadi angle karena mungkin sesuatu yang baru. Nah, judulnya waspadai generasi milenial bisa kena diabetes ya. Nah itu. Jadi yang menarik itu aja. Harus diikuti omongannya apa tentang menguatkan tentang itu ya, bahwa anak usia remaja itu bisa kena diabetes, itu alasannya apa, itu yang difokuskan. Sama dengan ketika penyuluhan di titikku itu, saya baca banyak sepotong-sepotong ya. Omongannya Pak Cahya ini, lalu omongannya kepala dinas ini, lalu omongannya kepala ketua Karang Taruna ini. Jadi sepotong-sepotong, jadi malah tidak fokus. Itu kalau wartawan itu mau menjudulkan, bikin judul bingung. Karena judul kalau misalnya Bea Cukai Jalan Gaya gelar penyuluhan talk show berantas gempur rokok ilegal, itu judul yang normatif ya, judul yang normatif. Jadi menggelar itu ini judul normatif. Itu kalau bersaing dengan berita yang lain itu sekarang. Tapi kalau judul yang bagus itu mengambil dari masalah itu, tema itu ya. Mungkin ada salah satu yang diomongkan narasumber itu yang bagus misalnya, atau yang unik atau yang luar biasa. Misalnya dalam setahun menyita 10 juta batang rokok ilegal. Itu menjadikan judul. Judulnya tidak Bea Cukai Jalan Gaya gelar talk show di TV Go. Itu nanti kalah dengan berita yang lain. Nah itu kalau di media seperti itu. Jadi harus mengambil dari sesuatu yang unik, yang luar biasa dari omongannya ketika itu talk show itu. Jadi tidak semua ditulis ya, dan tidak hanya kalau di tempat kami tidak hanya seremonialnya yang ditulis ya. Seremonial itu tadi Bea Cukai Jalan Gaya gelar talk show di TV Go, itu seremonial ya. Tapi kalau di berita kita itu ngambil dari sesuatu yang unik, yang luar biasa dari kegiatan talk show itu. Nah ini yang
selalu kita tanamkan, termasuk di rilisnya Pak Ganjar di sini ngambilnya dari situ. Jadi tidak Pak Ganjar launching atau resmikan bangunan sekolah itu enggak. Mesti ketika meresmikan itu ada sesuatu yang diomongkan Pak Ganjar yang menarik. Mungkin Pak Ganjar ngomong saat ini di Jateng itu masih ada 1000 gedung sekolah yang rusak misalnya. Nah itu yang jadi angle-nya. Ya, itu kalau Pak Ganjar ya. Pak Ganjar memberi informasi seperti itu bukan berarti dia memperburuk dia, tapi ini juga jadi kritikan anak buahnya Kepala Dinas Pendidikan. Dia bekerja lebih lagi. Ya. Nah, kalau lihat video-videonya Pak Ganjar itu kan kadang-kadang maksudnya waktu di sekolah SMA Karangkonan yang di bangunannya tidak bagus dan lain-lain itu kan sampai di temboknya yang dipakai di sepak pakai itu juga diperlihatkan. Itu kan untuk kritikan pelaksana proyeknya dia baik-baik. Ya. Selain itu dengan melihat sudah lanjut berita kurang menunjukkan lembaganya, kurang fokus dalam bukan angle sebenarnya hanya seperti merangkum dari tadi sudah sebutkan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini menulis tentang sosialisasi apa atau talkshow atau apa, itu lebih tonjolkan ke lembaga panjenengan, lembaga Bapak Ibu ini. Jadi yang narasumber yang lain itu ditambah sedikit aja. Jadi lebih menonjolkan yang dari bea cukainya. Ya. Saya melihat beberapa, misalnya Pak Wali Kota Hendi ini ya, ketika dia bertemu dengan Menteri Cahyokumolo. Cahyokumolonya itu malah sedikit yang diucapkan di rilisnya. Yang diperbanyak omongannya Pak Wali Kota. Sama dengan bea cukai. Kalau bisa menonjolkan bea cukainya, ya ketika ekspos habis, yang narasumber lain itu cukup disinggung sedikit saja. Ini penting karena fungsi humasnya untuk membranding lembaganya, bukan orang lainnya. Ya, itu. Nah ini yang saya lihat di situ, di tulisan-tulisan yang di website itu. Jadi bea cukainya itu kadang-kadang tidak terlalu banyak. Ya, sudah tersita oleh narasumber yang lain. Ini yang saya lihat di pemerintahan-pemerintahan itu sudah seperti itu. Kadang-kadang kalau ada tokoh lainnya ya cuma disinggung, kegiatan itu juga dihadiri oleh ini. Jadi yang ngomong itu didominasi oleh bupati ya bupatinya di situ aja. Gitu. Apakah nanti dianggap tidak berimbang? Ya. Ya, tetap masih berimbang karena di situ juga disinggung ya, narasumber yang lain itu ini dan ini. Omongannya sudah nggak usah. Yang penting dari lembaganya itu yang ditonjolkan. Namanya berita kehumasan ya. Ya mungkin beda dengan berita kami ya. Kalau berita kami, ya pasti kalau misalnya kita temuan lapangan misalnya sekolah rusak ya, kita tidak hanya ekspos sekolah rusak saja, tapi mungkin ada konfirmasinya juga dengan Pak Dinas Pendidikan yang seperti itu. Tapi kalau berita untuk websitenya panjenengan yang memang tonjolkan lembaganya. Lanjut. Ini dari rukun iman ya, rukun iman dan tempat kita. Penting akal ini luar biasa asas kedekatan tadi itu proximity ya bahasa jurnalistiknya. Ketokohan, nah ini kalau tempat kami itu semakin tokoh penting itu kalau jadi berita itu semakin menarik. Misalnya sama-sama orang kepleset ya, yang kepleset itu tukang beca dengan yang kepleset itu menteri enggak ada. Kalau tukang beca berita nggak ada yang ini ya, nggak ada yang baca. Tapi kalau Cahyokumolo kepleset nyebur selokan jadi berita. Ya itu ketokohan itu. Mana itu tapi kekuatan satu peristiwa. Kalau kecelakaan hanya meninggal satu kadang-kadang tidak menarik. Tapi kalau meninggal 5 itu mesti jadi HL.
headline calon presiden. ini magnitude. Itu kalau peristiwa ya. Hubungan interes penderitaan, kesedihan, kebahagiaan tadi sudah saya singgung ya. Yang penderitaan itu mesti menarik. Unsur konflik, jadi ada konflik perang antar kampung atau apa itu kalau diberitakan biasanya menarik. Tapi biasanya kalau seperti itu tadi kembali ke khusus ya, kita kadang-kadang seperti itu kita berita seperti itu sudah kita sampaikan, kadang-kadang kita kalahkan dengan berita yang positif lah, karena itu juga akan memperkeruh suasana. Jadi kadang-kadang kita beritanya juga ya soft, yang halus, kadang-kadang kita inisial dan lain-lain tempatnya. Angle lain ini kalau kamu itu setiap ada berita itu diharapkan ada angle lain. Misalnya kalau ada peristiwa kemarin banjirop di Tanjung Mas, ya. Peristiwanya jelas, bla ini ketinggian air segini yang terdampak di wilayah ini. Tapi kita cari angle yang lain. Angle yang lain itu mungkin dari human interest-nya, mungkin salah satu karyawan, ada yang karyawan hamil misalnya, terus dia menembus genangan yang sedada itu. Nah itu kisahnya seperti apa? Ya, sempat khawatir dengan bayinya. Jadi ada angle lain, sisi-sisi yang lain dari peristiwa itu. Atau ada angle lain, misalnya ternyata setelah banjir rob itu ada ribuan kendaraan yang mogok ya. Mobil yang mogok juga yang harus diservis yang biaya mahal. Nah itu kita cari beberapa yang pemilik motor dan mobil itu, suruh bercerita kondisi motornya habis berapa, apakah ada asuransi, apakah ada bantuan dan lain-lain. Nah itu bisa jadi yang lain dari peristiwa banjir itu. Lanjut, dan selesai kayaknya. Selesai. Itu saya kira ya, Bapak Ibu. Oh, kurang satu, masih kurang satu ternyata. Ini dulu ya, kurang dalam deskripsi ya berita. Misalnya suasana acara, meminatkan sudah saya singgung ya. Jadi deskripsi penting banget. Kalau misalnya rilis Bapak Ibu nanti di akses oleh media mainstream ya, cetak ya, media yang di luar websitenya lembaga ya, itu kadang-kadang ini penting banget suasananya ya, suasana ketika pelatihan kehumasan ini, rapat kehumasan ini, ruangannya di mana, seperti apa, penataan meja seperti apa, kadang-kadang dijelasin seperti itu ya. Apalagi mimik wajah dari narasumber, pakaian yang dikenakan oleh narasumber, itu tadi biodata rumus mana dan lain-lain, kadang-kadang itu penting banget ya, untuk menambah deskripsi berita itu, sehingga kalau TV mungkin ada visualnya, gambarnya ya. Tapi kalau koran tulisan itu kan pembaca itu kan hanya bisa membayangkan. Nah, membayangkan suasana seperti apa, nah itu kan harus dideskripsikan ya. Seperti yang saya ceritakan tadi yang kampung biogas itu, pembaca itu bisa membayangkan suasana kampungnya itu seperti apa gitu. Itu lewat tulisan ya. Ada berapa pusat biogasnya itu kayak penampungnya, kotoran pada berapa, ukurannya berapa, berapa kali berapa, diameternya berapa, dalamnya berapa, itu dijelaskan ya. Itu kalau wartawannya tidak ke lokasi dan tidak tanya secara detail, itu mendeskripsinya akan sulit. Hanya wawancara lewat WA, wawancara lewat telepon, itu mesti beda banget. Kita sebagai editor, saya yang sehari-hari ngedit halaman 1 ya di Radio Semarang itu, ini kelihatan kok, ini beritanya ini ke lokasi atau tidak ya. Misalnya berita kepolisian, sekarang ini kan aksesnya gampang banget, karena sebelum terekspos itu BAP itu sudah
berkeliaran di grup WA. Jadi sekarang ini hati-hati Bapak Ibu kalau laporan polisi itu ya, itu BAP itu sudah bisa kita dapat ya. Misalnya nama pelapor siapa, saksinya siapa, peristiwanya apa, kronologinya seperti apa, korbannya siapa sudah ada, bahkan foto-fotonya ada. Nah, itu kalau wartawannya malas ke lapangan, nulis dari situ bisa. Tapi kelihatan nanti beritanya, mesti dangkal banget, dan tidak bisa mendeskripsikan lokasinya. Kalau misalnya kecelakaan, misalnya kasus pembunuhan tidak ke lokasi, itu beda banget. Ya, itu yang pentingnya deskripsi. Jadi biar pembaca itu ketika membaca itu seakan-akan merasakan lokasi atau peristiwanya itu, bisa merasakan dari membaca. Kalau TV mungkin bisa lihat gambarnya, ya. Kalau tulisan yang deskripsi itu ya selesai ya saya kira ya. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab.